Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofi Sekar Afu dari offering C24 akan menjelaskan mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Apa itu hukum? Hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan yang bersifat memaksa, mengikat, serta disertai sanksi bagi yang melanggarnya. Pelanggaran hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jadi, mengapa orang ini bisa ditangkap? Karena beliau telah melanggar hukum yang ada di wilayah tersebut atau di daerah tersebut. Siapa yang menangkap? Yang menangkap adalah aparat penegak hukum yang ada di wilayah tersebut. Contohnya, orang ini telah melakukan pencurian ayam, sehingga ditangkap oleh aparat penegak hukum, sehingga mendapatkan hukuman penjara selama 1 tahun. Lalu, apakah semua para pencuri ayam mendapat kurungan penjara selama 1 tahun? Tentu tidak. Ada pencuri ayam yang mendapatkan hukuman 3 tahun penjara. Pertanyaannya, itu adil atau tidak? Padahal mereka sama-sama mencuri ayam. Sekarang kita membahas tentang keadilan. Adilkah bagi mereka yang sama-sama mencuri ayam, tetapi yang satu mendapat hukuman 1 tahun, sedangkan yang satunya mendapat hukuman 3 tahun? Tentu adil. Hal ini bisa dilihat dari apa alasan mereka mencuri ayam. Jika pencuri satu mendapat hukuman 1 tahun penjara, alasannya karena dia mencuri untuk membayar uang sekolah anaknya. Apalagi ada peraturan jika SPP belum dibayar, maka tidak bisa mengikuti ujian. Sedangkan pencuri kedua mengatakan alasan dia mencuri ayam karena ayam itu mau dijual, kemudian hasilnya akan digunakan untuk membeli minuman keras. Sebenarnya, kita memiliki 3 cara dalam menyelesaikan permasalahan seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, ada penyelesaian hukum yang paling banyak terjadi dan menjadi penyelesaian paling sering kita gunakan. Apa itu? Penyelesaian hukum secara kekeluargaan, yaitu penyelesaian hukum yang dilakukan dengan jalur damai, saling memaafkan, saling toleransi, saling memahami kesalahan masing-masing. Hal itu sering kita lakukan, contohnya seperti gambar ini, melakukan penyelesaian hukum dengan cara damai, sering kita lakukan dengan koncoplek atau teman dekat. Contohnya, jika mereka ada selisih paham, ada masalah di antara keduanya, maka dia dengan teman dekat atau koncoplek akan memilih terlebih dahulu jalan damai. Akan tetapi, apabila jalur damai itu tidak bisa dilakukan atau gagal dilakukan, maka penyelesaian hukum yang kedua adalah dengan jalur hukum, mengikuti pasal-pasal yang ada. Ada sanksinya seperti kurungan penjara, denda, dan sebagainya. Namun, ada penyelesaian hukum dengan jalur lain, seperti pada gambar. Penyelesaian hukum bisa melalui kekerasan. Contohnya, ada 2 laki-laki yang bersaing mendapatkan 1 wanita, sebut saja si A dan si B, yang memperebutkan si C. Namun akhirnya si B berhasil mendapatkan si C. Si A marah, tidak terima. Padahal dia merasa lebih ganteng, lebih gagah, lebih kaya, dan sebagainya. Mengapa kok si B yang menang? Maka karena si A tidak terima jika kalah, dia melakukan penyelesaian hukum dengan tonjok-tonjokan dengan si B.
sampai si B meninggal. Nah, itu merupakan penyelesaian masalah menurut si A. Kita kembali lagi ke hukum. Hukum itu secara etimologi atau secara asal-usulnya, garis besarnya atau dasarnya, hukum itu sama dengan aturan. Hukum itu adalah etika. Hukum itu adalah norma. Jadi, hukum itu ya aturan, ya etika, ya norma, sama artinya. Norma atau hukum itu memiliki 3 jenis yang harus dipatuhi, yaitu norma agama, norma hukum atau hukum nasional, norma adat atau hukum adat, norma kesopanan, norma kesusilaan. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6 agama: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Norma agama berada di lingkup agamanya masing-masing. Contohnya ada dalam kitabnya masing-masing. Kalau Islam ada di Al-Quran, kalau Kristen ada di kitab Injil, dan lain-lain. Yang kedua, ada norma hukum atau hukum nasional. Hukum nasional itu hukum yang berlaku di suatu negara. Kalau kita, hukum nasionalnya yang mengikuti hukum nasional di Indonesia. Akan tetapi, apabila kita orang Indonesia sedang berada di Brunei Darussalam, berarti kita harus mengikuti 2 hukum nasional, yaitu hukum nasional Indonesia dan juga hukum nasional yang ada di Brunei. Yang ketiga, ada norma adat atau hukum adat yang meliputi norma kesopanan dan juga norma kesusilaan. Norma adat merupakan norma yang ada di suatu wilayah. Norma adat di Jawa dengan norma adat di Papua sudah jelas berbeda. Jangankan dengan Papua, antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah saja, hukum adatnya sudah berbeda. Di sini, mengucapkan kata A sudah sopan, sedangkan di sana tidak sopan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.